Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kali ini, saya membuat video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik oleh calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023. Perkenalkan, saya Andi Adriani, SSI SPD, calon guru penggerak angkatan ke-8, asal sekolah SMA Negeri 3 Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar. Proses coaching diperankan oleh saya sendiri, Andi Adriani sebagai coach, Bapak Muhadir sebagai coachee, Bapak Mulyadi sebagai observer 1, dan Ibu Sandawati sebagai observer 2. Berikut adalah video pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan atau menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana kita mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Pada coaching sebentar antar dengan coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Ya. Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari ibu. Iya, Pak. Kemudian saya tekankan supaya jangan dilupakan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya, Pak. Pertama, saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan pada coaching sebentar. Ya, jadi adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching sebentar. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, bagus. Jadi secara spesifik kompetensi yang ibu kembangkan sebentar pada proses coaching dengan Ya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan spesifik itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus. Jadi kemudian terakhir indikator yang bagaimana yang ibu inginkan dalam proses coaching sebentar. Yang saya inginkan adalah saya ingin coach saya mendapat solusi atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya, Pak. Oke, baik, Bu. Jadi observasi cukupkan sekian dulu. Silakan ibu melakukan coaching dengan Baik, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak Muhadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Ibu. Iya, saya dengar ada yang ingin Bapak sampaikan ya sama saya. Kalau mau iya, Bu, sebenarnya ada sesuatu yang mau saya sampaikan sedikit sekali sama Ibu. Oh iya, kalau begitu kita akan berdiskusi ya mengenai permasalahan yang ingin Bapak sampaikan. Nah, sekarang Bapak boleh bercerita sama saya. Baik, Ibu. Begini, Bu. Ibu Adrian. Terkait rekan sejawat di sekolah, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu teman-teman itu tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional. Kemudian dengan metode ceramah, kemudian hanya mencatat buku paket, padahal kalau kita tahu bahwa sekarang itu sudah zaman teknologi, Bu. Nah, sudah era digital dan perkembangan pendidikan juga semakin pesat. Kebanyakan guru yang ada di sekolah ini tidak melakukan perubahan dalam mengajar, masih menggunakan metode konvensional begitu, Ibu. Oh iya,
kalau saya garis bawahi di sini ya Pak, berarti rekan-rekan Bapak di sekolah itu masih menggunakan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak? Iya, seperti itu Ibu. Metode pembelajarannya kurang variatif dan model pembelajarannya ya itu saja, model ceramah sama model mencatat. Mencatat, Istilahnya kalau di kita dulu itu CSA, Oh, catat iya, buku Pak. sampai habis. Iya, iya. Oke Pak, nah kalau begitu dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Ya baik Ibu, dari percakapan kita pada hari ini Bu, sebenarnya saya ingin mendapatkan adanya perubahan kepada teman-teman saya, teman-teman sejawat saya, khususnya dalam hal penyampaian materi dalam pembelajaran di kelasnya. Oh ya, jadi Bapak ingin ada perubahan ya Pak? Iya Bu. Nah, perubahan apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan dari coaching kita hari ini? Nah, saya ingin misalnya dalam hal penyampaian metode media pembelajaran yang harus lebih bervariatif, banyak macam, seperti menggunakan aplikasi pembelajaran yang lagi marak sekarang, misalnya kayak Quizzes, kemudian Canva, PowerPoint, menggunakan video, menampilkan gambar, karena anak-anak sekarang itu Ibu kebanyakan memang yang menggunakan teknologi. Iya. Jadi metode ceramah sama metode mencatat itu kayaknya sudah usang seperti itu. Ya, oke Pak. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak menginginkan adanya perubahan pembelajaran seperti menggunakan aplikasi Quizzes, kemudian menggunakan PowerPoint dengan menampilkan gambar dan video pembelajaran. Nah, untuk idealnya itu level yang idealnya itu pada pembelajaran bervariatif itu kan di angka 10 ya Pak. Iya. Nah, yang menurut Bapak nih di sekolah Bapak sekarang sekolah Bapak sekarang sudah berada di level berapa pembelajaran variatifnya Pak? Menurut saya, kalau di sekolah saya itu Bu, model pembelajarannya kalau nggak salah pasti masih sekitar 5 Bu, kalau nggak salah Bu. Kalau misalnya dari 1 sampai 10 itu masih di posisi 5. Dan masih banyak guru senior yang kurang menguasai yang namanya teknologi. Itu yang jadi. Iya, jadi banyaknya guru senior yang tidak menguasai teknologi sehingga levelnya baru berada di level 5 ya Pak. Nah, untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi itu Bapak inginnya meningkat ke level yang berapa Pak? Nah, dari level 5 saya menginginkan itu ya tidak usah muluk-muluk ya Bu ya ke level 7 lah, level 7 Bu, karena kalau untuk level yang lebih tinggi mungkin agak sulit. Kenapa saya katakan seperti itu? Mengingat guru-guru banyak yang senior yang masih sulit untuk mengaplikasikan yang namanya teknologi. Jadi untuk mencapai level 7 itu Pak, perubahan apa yang Bapak bisa lakukan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana yang bisa saya perbuat nanti. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring bisa, kemudian ada juga kegiatan pendampingan individu secara face to face antara saya dengan rekan guru yang lainnya, tapi secara bergantian seperti itu Bu. Oh ya, jadi yang Bapak rencanakan itu adalah mentoring dan pendampingan. Nah, selain itu ada tidak strategi lain yang ingin Bapak terapkan di sekolah yang menurut Bapak lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasi? Ya, kalau bukan mentoring apa? Ya. Kalau bukan mentoring, ya Ibu, saya akan konsultasikan dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya yang
penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang variatif. Yang variatif. Iya. Nah, jadi untuk merealisasikan rencana aksi Bapak ini, apa yang Bapak butuhkan? Nah, untuk merealisasikan rencana ini, saya membutuhkan bantuan ahli dalam bidang IT atau yang menggunakan metode pembelajarannya dengan variatif. Mungkin bisa diminta dari bapak atau ibu guru yang mengampu pelajaran TIK. Mungkin seperti itu. Oke, berarti di sini Bapak akan berkolaborasi dengan guru yang ahli dalam bidang IT, Iya. seperti guru TIK, kemudian berkolaborasi juga dengan guru-guru yang memang sudah mempunyai kompeten, yang sudah ahli dalam media pembelajaran bervariatif begitu ya Pak? Iya, Bu. Jadi kemungkinan nanti pelaksanaannya juga secepatnya, insya Allah minggu depan mungkin, Bu, saya sudah laksanakan. Kenapa? Karena saya akan mengkoordinasikan dulu, tetapi saya mengkoordinasikan dulu dengan rekan sekolah di sekolah, kemudian mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Berarti pelaksanaannya bisa cepat terrealisasi minggu depannya Pak? Iya, Bu. Ya, rencana Bapak. Nah, kalau begitu tetap semangat ya Pak. Nah, Iya, Bu. Dari percakapan kita hari ini nih, Bapak sudah mendapatkan apa dari percakapan kita ini? Solusi apa mungkin? Nah, dari percakapan kita pada hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya khususnya, Bu, dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan sejawat atau guru-guru yang mengampu pelajaran TIK di sekolah yang memang mempunyai keahlian dan bidang pemanfaatan media pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu, yang saya akan lakukan. Baik Pak, Alhamdulillah kalau Bapak sudah mempunyai gambaran tentang perubahan pembelajaran media yang bervariatif. Nah, saya kira percakapan kita hari ini sudah cukup Pak, karena Bapak juga sudah memiliki gambaran ke depannya. Semoga rencana-rencana Bapak ini bisa berhasil dengan baik. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan arahannya. Saya akan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik demi kemajuan pendidikan khususnya di sekolah saya saat ini. Iya, baik, sama-sama Pak. Tetap semangat ya. Siap Ibu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak. Jadi Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Muhadir. Namun sebelum menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan saat melakukan coaching terkait ketercapaian yang diinginkan? Ya, jadi pada proses coaching tadi dengan Pak Muhadir, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, kemudian menanyakan tujuan, kemudian identifikasi dan rencana aksi serta tanggung jawab Pak. Sehingga adalah dengan cara memahami proses kita sehingga nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu. Iya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sekian praktik coaching dari saya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.